Aku menjadi curiga dengan ibuku sendiri, seolah ibu menyembunyikan sesuatu rahasia besar dariku. Wajah beliau begitu khawatir dan gelisah sedari tadi malam hingga pagi ini. Bu, sepertinya ibu sangat gelisah. Apa yang ibu pikirkan? Tanya aku pada ibu. Ibu hanya kurang enak badan, ucap ibu pelan. Kalau ibu masih sakit, Riana akan menunda kepulangan Riana hari ini, ucapku khawatir. Pulanglah nak, ibu baik-baik saja, ucap ibu meyakinkanku. Aku pun pamit pergi dan memeluk ibu sebelum naik ke atas bus. Ibu juga, ibu jaga diri baik-baik. Jangan lagi telat makan, dan ibu tidak boleh banyak pikiran. Pesanku tulus pada ibu. Kulihat mata ibu menitikkan air mata melihat kepergianku. Aku menjadi sangat sedih meninggalkan beliau. Ibu yang selalu kulihat kuat dan tak peduli padaku, kini sikapnya begitu berbeda. Bus pun melaju, namun aku tetap menoleh ke belakang, melihat ibu berdiri dan masih melambaikan tangannya. Perasaan merasa bersalahku muncul ketika aku sering berpikir negatif terhadap ibu. Akhirnya, aku tiba juga di rumah kontrakan. Rumah kontrakan dalam keadaan terkunci. Kemungkinan Kak Fiona sedang keluar rumah. Karena saat di bandara tadi, Kak Fiona sempat menghubungiku dan ia sedang berada di rumah. Sekitar 1 jam lamanya, aku duduk menunggu kepulangan Kak Fiona di teras rumah, namun Kak Fiona belum juga kunjung pulang. Dan akhirnya aku menghubungi ponselnya. Panggilanku masuk, namun Kak Fiona tak mengangkat telepon dariku. Kemungkinan ia sedang mengendarai motor sepedanya dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Aku dengar dari ponsel Kak Fiona, terdengar nyaring sampai keluar rumah. Aku melangkahkan kaki menuju samping kamar tidur kami dan mengintip jendela yang berkaca riben hitam. Rupanya Kak Fiona berada di dalam kamar dengan posisi sedang meringkuk memeluk kedua lututnya. Entah apa yang terjadi dengan Kak Fiona hingga panggilan dan ketukan pintu tak terdengar olehnya. Ku ketuk kaca jendela agar Kak Fiona sadar kalau aku sedang berada di luar sedari tadi. Kak Fiona, buka pintunya kak, panggilku. Aku lihat Kak Fiona bangkit dari duduknya dan berjalan menuju pintu depan. Ketika pintu dibuka, Kak Fiona tak menyambutku dengan ramah. Mungkin Kak Fiona mempunyai masalah yang membuatnya seperti itu. Kupeluk Kak Fiona dan mengatakan bahwa aku rindu padanya. Namun Kak Fiona tak merespon pelukanku dan malah pergi melangkah memasuki kamar lagi. Aku semakin tak mengerti dengan sikap yang ditunjukkan Kak Fiona terhadapku. Aku pun mengikuti langkah kakinya dan ikut masuk ke dalam kamar, lalu duduk di tepi ranjang di samping Kak Fiona. Kak, kakak ada masalah? Tanya aku ingin tahu. Kak Fiona masih terdiam dan menundukkan kepalanya. Mengapa, dek? Aku mengira kamu adalah orang yang datang ke dalam kehidupanku untuk menyembuhkan lukaku. Namun setelah aku tahu kamu sebenarnya, ternyata kamu adalah orang yang menimbulkan luka baru yang lebih menyesakkan dada ini. Aku benci, teriak Kak Fiona mengusap rambutnya dengan kasar. Aku semakin tak mengerti dan menjadi bingung apa maksud dari perkataan Kak Fiona. Riana tak mengerti maksud kakak. Jika Riana banyak salah selama ini, Riana minta maaf kak, ucapku menggenggam tangan Kak Fiona. Rasa lelahku dalam perjalanan hilang begitu saja ketika melihat Kak Fiona menyambutku seperti ini. Benarkah kamu tak tahu semuanya? Atau kamu sedang berpura-pura, Riana? Tanya Kak Fiona menatapku dengan tatapan kebencian.
Panggilan adik tak lagi indah aku dengar di telingaku. Kak Fiona tak biasanya menyebut langsung namaku seperti ini. Aku hanya menggelengkan kepala karena memang aku tak mengetahui tentang apapun. Kak Fiona keluar dari kamar dan langsung mengeluarkan motor sepedanya dari dalam rumah. Untuk saat ini, biarkan aku sendirian, Diana, ucapnya menoleh dan menaiki motor sepedanya. Tanpa ajakan dan meminta persetujuan dari Kak Fiona, aku pun langsung naik ke sadel motor dan memeluk Kak Fiona dari belakang. Aku nekat melakukan itu karena aku begitu penasaran dengan sikap Kak Fiona dari hari ini. Aku tak peduli jika ia kesal atau marah padaku. Motor sepeda pun melaju kencang. Ada ketakutan dalam diriku jika sampai terjadi hal yang tak diinginkan pada kita berdua. Apalagi Kak Fiona mengebut di jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Aku memekik dari belakang dan memeluk erat Kak Fiona sambil mengingatkan untuk melaju pelan. Sepertinya Kak Fiona tak menghiraukan jika aku sedang ketakutan. "Awas, Kak!" teriakku sangat terkejut. Sebuah motor tronton menyangkut alat berat hampir saja menabrak kami. Allah masih menjaga dan melindungi aku dan Kak Fiona. Dengan cekatan, Kak Fiona langsung melingkupkan motor sepedanya ke tepi jalan untuk menghindari tronton di depannya. Bukan saja aku yang berteriak, namun juga pengendara lain juga ikut histeris. Kak Fiona pun mencengkram rem depan dan menginjak rem kaki secara bersamaan. Jantungku terasa copot dengan kejadian barusan. Seluruh tubuhku gemetaran tak karuan. Sementara Kak Fiona terlihat biasa saja, tanpa ekspresi. Matanya terlihat kosong, seperti menyimpan beban yang teramat berat. Kak Fiona pun memarkir motor sepedanya di tepi jalan lalu duduk di sebuah bangku panjang. Aku pun duduk di sampingnya sambil mengatur ritme jantungku yang sempat tak beraturan akibat terkejut. "Kenapa kau mengikutiku, Riana? Andai kamu tak ada di belakangku, aku akan tenang untuk mati sendirian tanpa melibatkan dirimu," ucap Kak Fiona seperti orang frustasi. "Kak," ucapku menatap wajah Kak Fiona dengan penuh pertanyaan. "Apa yang membuat kakak seperti ini?" ucapku lirih dan menangis. "Kamu tahu, Riana, papiku tak pulang-pulang gara-gara ibumu Ernie," ucap Kak Fiona menatapku tajam. "Apa maksudnya, Kak?" tanyaku semakin bingung. "Ibumu mengaku di depanku bahwa beliau adalah sahabat dari kedua orang tuaku. Namun apa? Nyatanya ibumu adalah selingkuhan papiku, dan ibumu sampai hamil menjalin hubungan dengan papiku. Gara-gara kalian, aku tak pernah melihat wajah papiku karena telah dirampas oleh ibumu. Apa kamu bahagia, Riana, telah mengambil kasih sayang papiku?" Jelas Kak Fiona emosi. Sejenak aku terpaku dan begitu terkejut dengan apa yang aku dengar dari mulut Kak Fiona. Ingin rasanya aku berteriak mendengar kenyataan pahit ini. Perasaanku seperti tercabik-cabik hingga sakitnya sampai di ulu hatiku. Aku bahkan tak bisa membuka mulutku dan tak bisa berkata-kata lagi. Hanya buliran bening yang menetes di pipiku. Hening. Tak ada suara lagi. Air mata kami mengalir deras. Tak bisa terhentikan. "Tolong, Riana, tinggalkan dan jauhi aku. Aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Biarkan aku tenang, menjalani hidupku sendiri, tanpa bayangan kebencian itu hadir di depanku," ucap Kak Fiona dengan bibir bergetar. "Kak,
Bukankah kakak telah berjanji pada Riana? Jika apapun yang terjadi, kakak tetap menyayangi Riana. Apakah kakak tahu? Riana tidak pernah merasakan bagaimana rasanya sentuhan dari seorang ayah. Bahkan kasih sayang pun, Riana tak pernah merasakannya. Jika kakak bilang Riana telah merampas hak kasih sayang papinya kakak, itulah tidak benar. Jelasku dengan linangan air mata. Sedari kecil, bahkan kamu sedewasa ini, bohong jika kamu tidak merampasnya, Riana. Dan ibumu dengan sengaja menanyakan tentang keadaan papiku, padahal papiku sedang hidup bersama kalian. Ucap Kak Fiona tak percaya. Kak, nama bapak Riana bukan Farid. Nama bapak Riana adalah Burhan. Apakah papi Farid adalah bapak Burhan? Tanyaku kembali bingung. Sejenak Kak Fiona menatapku heran. Apa maksudmu, Riana? Sejak kapan papiku berganti nama? Ucap Kak Fiona. Memang dari dulu bapak Riana bernama Burhan. Burhan Nudin, Kak. Jawabku jujur. Aku pun membuka dompet dan menunjukkan wajah bapakku. Kebetulan foto kedua orang tuaku selalu kusimpan di dalam dompet, agar aku bisa menatap kedua wajah beliau ketika aku jauh dan rindu. Ini bukan papiku, Riana. Apakah Om Fikri yang berbohong padaku? Teriak Kak Fiona frustasi. Dengan spontan aku langsung memeluk tubuh Kak Fiona yang saat ini sedang terguncang. Setelah Kak Fiona agak tenang, Kak Fiona pun mengajakku untuk menemui Pak Fikri di pantai. Sampai di sana, terlihat Pak Fikri sedang menanti para pembeli. Wajah beliau begitu lelah, sembari mengusap keringat di dahinya. Fiona, akhirnya kamu datang juga menemui ayah, nak, ucap Pak Fikri sumringah. Sudah Fiona bilang, Om bukanlah ayah Fiona. Fiona hanya punya papi Farid, bukan Om, jawab Kak Fiona ketus. Om sudah berbohong pada Fiona. Papi Fiona tidak sedang bersama Tante Ernie. Di mana papi Fiona sebenarnya? Tanya Kak Fiona emosi. Baik Fiona, tak mengapa jika kamu tak mengakui ayah sebagai ayah kandungmu. Jika kamu ingin mengetahui papimu ada di mana, maka dengan terpaksa ayah akan memberitahumu. Farid semenjak dulu di dalam penjara. Ia pernah mencoba membunuh mamimu yang hampir saja tewas. Dan saat ini ayah tidak tahu di mana Farid berada sekarang, ucap Pak Fikri dengan wajah penuh penyesalan. Om Fikri bohong. Gara-gara kalian berselingkuh, papiku menjadi pergi dari rumah dan meninggalkanku. Dan Om Fikri juga berbohong jika papi Fiona berselingkuh dengan Tante Ernie. Kamu lelaki tua yang pembohong, ucap Kak Fiona melangkah pergi, meninggalkan Pak Fikri dalam keadaan terperangah. Sampai di rumah, Kak Fiona pun memelukku dan meminta maaf karena Kak Fiona telah salah paham denganku. Setelah itu, kami kembali damai seperti semula dan mengistirahatkan tubuh kami yang sangat letih karena lelahnya mental dan fisik kami. Keesokan harinya, seperti biasa, aku masuk kerja yang diantarkan oleh Kak Fiona. Aku masuk shift pagi, sementara Kak Fiona masuk shift malam. Ri, kamu mau ikutan gak? Ucap teman kerjaku. Ikutan apaan? Tanyaku. Ada lowongan penerimaan karyawan bagian spa di Amerika. Kamu tertarik gak? Ucap temanku. Beneran? Ucapku masih tak percaya. Beneran, Ri? Masa aku bohong sih? Hotel ini merekomendasikan karyawan yang ingin ke sana. Yang terpenting kita siap untuk berangkat, jelas temanku. Dari dulu, impian dan harapanku ingin sekali berangkat ke luar negeri, khususnya negeri Paman Sam. Aku sering berkhayal sewaktu duduk di bangku SMA, pergi ke negeri barat. Mungkin ini adalah kesempatanku untuk meraih mimpi. Aku begitu bahagia mendengar berita
tersebut. Namun aku masih lemah dengan keadaan ibuku yang akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Jika aku berangkat ke Amerika, tentu aku sangat jauh dari ibu. Jika beliau tiba-tiba sakit keras, maka tak mudah untuk bisa pulang sembarangan layaknya aku kerja di Indonesia. Berulang kali aku memikirkan hal tersebut. Dan pada akhirnya, aku meminta pendapat Mas Dirga. Kesempatan ini tak akan datang 2 kali, Mas, ucapku pada Mas Dirga. Sayang, putuskan sesuatu di saat hatimu tenang. Mas tetap mendukungmu jika semua itu pilihan terbaikmu. Sebenarnya apa yang sering menjadi celutukan bahwa kesempatan tidak akan datang kedua kali, itu tidak membuat Mas sependapat. Karena menurut Mas, kesempatan selalu datang. Namun apa yang terbaik buat kita akan datang di waktu yang tepat, ucap Mas Dirga. Ucapan Mas Dirga ada benarnya juga. Aku pun memutuskan untuk menunda kepergianku ke Amerika, karena tak bisa meninggalkan keadaan ibu yang sering sakit-sakitan. Apalagi kepulanganku waktu itu mengisahkan kesedihan yang sangat mendalam. Di saat air mata ibu melihat kepergianku kembali ke Lombok. Sampai di rumah, aku pun membersihkan tubuhku. Belum sempat aku beristirahat, tiba-tiba seorang mengetuk pintu. Ku intip di lubang kecil pintu, ternyata Pak Fikri yang datang. Maaf mengganggu, Nak. Fionanya ada? Tanya Pak Fikri. Kak Fiona masuk kerja shift malam, Pak, jawabku. Silakan duduk dulu, Pak, ucapku mempersilakan Pak Fikri duduk di kursi teras rumah. Sementara Pak Fikri duduk, aku pun masuk ke dalam dapur untuk mengambil cemilan dan membuat minuman untuk Pak Fikri. Silakan Pak diminum, ucapku meletakkan minuman dan cemilan di atas meja. Kami pun mengobrol. Sebenarnya hati Bapak hancur ketika Fiona tak mengakui Bapak sebagai ayahnya. Tapi Bapak mencoba menerimanya dengan nampaklah dada. Wajar Fiona bersikap seperti itu, karena Bapak jarang memberikan perhatian dan kasih sayang padanya. Tutur Pak Fikri bercerita panjang lebar. Maaf Pak, jika saya lancang. Apakah Kak Fiona tahu jika Kak Fiona bukan anaknya? Tanyaku ingin tahu. Itulah sebabnya Farid sampai mencekik leher Sherly kala itu, karena Farid kalap mata dari kejujuran Sherly jika ia suami yang mandul. Sebelum menikah dengan Farid, Sherly sudah menjalin hubungan dengan Bapak. Bapak tahu, Bapak adalah orang yang paling jahat di dunia ini, hingga Bapak harus kehilangan kedua tangan atas balasan kejahatan yang pernah Bapak lakukan. Terang Pak Fikri dengan penuh penyesalan. Maaf Pak, tapi wajah Kak Fiona mirip sekali dengan papinya. Mohon jangan tersinggung, ucapku mencoba berkata jujur. Pak Fikri terdiam dan terlihat seperti berpikir. Nak, apakah Fiona pernah bercerita di mana keberadaan maminya sekarang? Sepertinya Bapak harus menanyakan hal ini pada Sherly kembali. Bisa saja aku juga dikibuli dan dibohongi oleh Sherly, seperti halnya Farid waktu itu. Maaf jika Bapak jadi curhat denganmu, ucap Pak Fikri mulai ragu. Aku pun memberitahu pada Pak Fikri tentang keadaan maminya Kak Fiona. Pak Fikri begitu terkejut dan syok. Aku terpaksa membocorkan keadaan Tante Sherly. Mungkin dengan Pak Fikri mengunjunginya, Tante Sherly bisa sembuh. Lagi pula, aku merasa kasihan. Hidup masa lalu Kak Fiona dengan keluarganya tak ada titik terang. Semakin Kak Fiona membungkamnya, maka semakin runyam kesalahpahaman terjadi. Pak, apakah benar tante yang bernama Ernie itu selingkuhannya papinya Kak Fiona? Tanyaku ingin menggali informasi lebih dalam. Sumpah nak, Bapak tidak berbohong.
Dulu Bapak sempat mengetahui akan hal itu, namun Bapak menutupinya dari Sherly. Jika Sherly tahu bahwa Farid berselingkuh, maka ia tak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa Ernie. Aku kasihan pada gadis desa itu, karena ia dalam keadaan hamil. Bapak memang orang jahat dan kejam, namun Bapak tak tega menyakiti orang hamil. Karena kesalahan di masa lalu, sampai saat ini, datang menghantui Bapak, dan Bapak menyesali seumur hidup. Tutur Fikri. Jika Tante Ernie bisa hamil, berarti papinya Kak Fiona tidak mandul. Ucapku mencoba memecahkan. Kak Fikri kembali terdiam dan berpikir. Mohon maaf Pak, itu cuma pendapat dan logika saya, ucapku. Kamu cerdas nak, sekarang Bapak mengerti segalanya. Berarti di masa lalu, Sherly sudah memanfaatkan Bapak agar segala keinginannya tercapai. Bapak selama itu dijadikan alat oleh keluarga Sherly. Bapak tak menyangka Sherly dan keluarganya sangat licik, ucap Pak Fikri sakit hati. Pak, apakah Bapak tahu di mana Tante Ernie berada? Ucapku memancing. Terakhir kali Bapak mendengar kabar bahwa Ernie pulang kampung dan membesarkan anaknya di desa, karena Farid sudah masuk penjara saat itu, ucap Pak Fikri. Bapak tahu di mana kampungnya Tante Ernie? Tanya aku penasaran. Menurut informasi dari anak buah Bapak dulunya, Ernie pulang ke sebuah desa, namun Bapak tak tahu pasti, ucap Pak Fikri mencoba mengingat-ingat. Aku belum memutuskan jika Ernie yang dimaksud adalah ibuku, namun kecurigaanku menjadi besar saat ibu pernah mengatakan bahwa beliau mengenal kedua orang tua Kak Fiona. Ditambah lagi, jika beliau tak menyukai jika aku membahas tentang Tante Sherly. Dan aku baru ingat jika ibu waktu itu pernah keceplosan, mendoakan nama Farid juga ikut mati. Berulang kali aku mencoba mencerna kata-kata ibu waktu itu. Tak terasa, hari mulai menjelang maghrib. Saking asiknya aku mengobrol dengan Pak Fikri, aku sampai lupa waktu. Pak Fikri pun pamit dan menitip pesan jika aku merahasiakan kedatangan beliau ke rumah. Aku mengangguk paham. Tak sabar malamnya, aku pun mencoba menghubungi ibu melalui ponsel selulerku. Namun sepertinya tak ada sinyal di sana. Karena setiap kali kuhubungi, selalu saja di luar jangkauan. Andai saja aku dekat dengan ibu, pasti aku tak menunggu esok hari untuk menanyakan hal ini secara langsung. Namun aku mencoba sabar, menunggu teleponku segera tersambung. Pukul 9 malam, aku mencoba menghubungi ibu lagi, namun tetap saja ponselnya tidak aktif. Hatiku semakin gusar, takut penyakit ibu kambuh lagi dan beliau jatuh sakit. Begitu juga dengan nomor Kak Rahman juga tidak aktif. Sampai pada pukul 10 malam, ibu pun akhirnya menghubungiku. Namun suara dari telepon tersebut tak begitu jelas dan terputus-putus karena sinyal yang buruk. Deru suara sepeda motor Kak Fiona terdengar sudah pulang dari hotel. Aku beranjak dari kamar dan membukakan pintu untuk Kak Fiona. Tumben belum tidur, Dek, sapa Kak Fiona. Belum bisa tidur lelap, Kak, ucapku menguap. Biasanya jam 9 malam aku sudah tertidur. Jika Kak Fiona masuk shift malam seperti ini, ia tetap membawa kunci serep tanpa membangunkanku untuk masuk ke dalam rumah. Ponselku berbunyi lagi dan ternyata Kak Rahman yang menghubungiku. Kak Rahman mengabarkan jika ibu baru saja dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Kata Kak Rahman, ibu jatuh dalam kamar mandi hingga beliau sampai pingsan. Ada apa, Dek? Tanya Kak Fiona yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ibu, Kak, Ibu Riana sakit parah dan sudah dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Ucapku bersedih dan khawatir. Malam ini sedikit pun aku tak bisa lelap memikirkan keadaan ibu. Beruntung beliau sudah sadar dari pingsannya. Dek,
Muka kamu pucat banget. Lebih baik hari ini kamu gak usah masuk kerja, ucap Kak Fiona. Memang tubuhku hari ini tak begitu fit, akibat tak tidur semalaman. Belum lagi pikiranku sepenuhnya tertuju pada ibu. Akhirnya aku mendengar kata Kak Fiona tak masuk kerja hari ini. Kak, bagaimana keadaan ibu? Tanya aku khawatir pada Kak Rahman. Kata dokter, ibu harus diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit provinsi di Mataram, Dek. Dan kakak lagi mengurus surat rujukan keberangkatan ibu. Jelas Kak Rahman. Dek, kalau bisa tolong kirimkan kakak uang untuk membawa ibu. Soalnya situasinya mendadak. Kakak gak pegang uang sepeser pun. Aku pun langsung mentransfer uang dengan segera pada Kak Rahman senilai 1 juta rupiah untuk biaya Kak Rahman dalam perjalanan ke sini. Aku sudah menunggu kedatangan ibu di rumah sakit. Kebetulan ibu dibawa dengan menggunakan ambulan dari rumah sakit kabupaten. Hanya Kak Rahman sendirian yang menemani ibu datang ke Lombok. Sementara bapak menjaga kedua adikku di kampung. Setelah ibu diperiksa, ternyata ibu didiagnosa oleh dokter mengalami pendarahan yang sudah membeku di dalam otak dan harus segera dioperasi. Aku begitu terkejut mendengar keterangan dari dokter. Kami harus menunggu seminggu lamanya untuk jadwal operasi ibu. Kak, tolong jaga ibu dengan baik. Sepulang kerja, Riana langsung datang ke sini. Pesanku pada Kak Rahman. Aku tak punya pilihan lain. Aku dituntut untuk harus bekerja karena hidup di rumah juga butuh biaya. Ditambah lagi, ibuku dirawat di sini. Dek, ambillah ini sebagai peganganmu, ucap Kak Fiona memberiku setengah gajinya. Kak, kakak juga membutuhkan uang kakak untuk pengobatan Tante Sherly. Riana masih punya simpanan, Kak, ucapku menolak bantuan Kak Fiona. Kak Fiona begitu baik. Walau dalam kepepet pun ia menyempatkan diri untuk membantuku. Padahal Kak Fiona sendiri sangat membutuhkan uang gajinya. Kami berdua benar-benar bernasib sama menjadi tulang punggung keluarga. Bulan ini sebenarnya jatahku membayar uang kontrakan. Namun Kak Fiona sudah terlebih dahulu membayarnya. Riana, kamu sudah menolak bantuan dari kakak. Maka biarkan kakak yang akan membayar uang kontrakan bulan ini, ucap Kak Fiona kekeh. Tapi Kak, bulan ini jatah untuk Riana, ucapku mengeluarkan 5 lembar uang kertas merah untuk mengganti uang Kak Fiona. Kak Fiona tak menghiraukanku dan malah pergi meninggalkanku karena tak suka. Aku sebenarnya gak enakan dan merasa malu jika posisiku seperti ini. Walau aku memang sedang membutuhkan uang untuk pengobatan ibu, namun aku tak ingin berhutang budi. Sorenya, aku dibonceng Kak Fiona untuk menjenguk ibu ke rumah sakit. Kudapati ibu sedang disuapi oleh Kak Rahman, namun ibu tak mau membuka mulut. Sini Kak, biar Riana saja yang suapin ibu, ucapku mengambil piring yang berisikan bubur di tangan Kak Rahman. Ibu harus makan yang banyak, agar tubuh ibu tidak lemas nantinya. Lagi pula tinggal 2 hari lagi, ibu akan dioperasi, ucapku sambil menyuapi ibu. Ibu takut nak, ucap ibu meneteskan air mata. Ibu tidak perlu takut, ini demi penyakit ibu bisa sembuh, ucapku menguatkan ibu. Iya tante harus kuat, ucap Kak Fiona memberikan semangat. Selang beberapa jam setelah ibu makan dan minum obat, beliau pun tertidur. Aku keluar dari ruangan sebentar bersama Kak Fiona untuk meregangkan otot. Kak, pulanglah, beristirahat. Besok kakak masuk si pagi. Riana akan menginap malam ini di sini. Besok siang Riana akan pulang, sekalian masuk kerja, ucapku pada Kak Fiona. Baiklah dek. Oh ya, Bang Ayah tadi telepon dan memberi kabar jika besok ia terbang dari Papua.
dan akan menginap di Lombok selama 2 hari, ucap Kak Fiona. Beneran, Kak? Ucapku senang. Saat memberi kabar tentang Kak Ayah, wajah Kak Fiona terlihat sangat bahagia. Sepertinya Kak Fiona sangat rindu pada Kak Ayah dan ada cinta yang terpendam tersimpan di bola matanya. Kak Fiona pun pulang ke rumah kontrakan. Sementara aku tetap tidur dengan posisi duduk di samping ranjang ibu. Ri, sepertinya kakak harus pulang kampung besok. Soalnya anak kakak sudah tak punya uang belanja, ucap Kak Rahman. Kalau begitu, kirimkan uang yang kakak pegang setengah untuk istri kakak, untuk jawabku. Aku tak ingin Kak Rahman pulang. Jika ia pulang, maka tak akan ada yang menjaga ibu di sini. Maaf, Dek. Uang yang kamu kasih sisanya tinggal 20.000 saja, ucap Kak Rahman. Kok bisa, Kak? Kakak pergunakan untuk apa? Tanyaku heran. Kamu tahu sendiri, Dek. Selama 5 hari di sini, kakak harus membeli keperluan kakak, ucap Kak Rahman. Kak, tolong berhematlah. Ibu masih lama berada di sini, dan jadwal ibu masih 2 hari lagi. Jangan pikirkan kenyamanan kakak sendiri. Kalau bisa, kakak jangan terlalu maniak merokok, ucapku kecewa. Jadi keputusannya, kakak harus pulang besok pagi. Kakak juga punya keluarga, Ri, ucap Kak Rahman tak mengerti dengan maksudku, dan malah ia bersinggung dengan ucapanku. Akhirnya mau tak mau aku memberikan uang sebesar 500.000 pada Kak Rahman untuk dikirimkan kepada istrinya dan anaknya. Sekitar pukul 12 siang, aku pamit pulang ke rumah kontrakan. Karena jam 1 sudah aku harus berada di tempat kerja. Lelah rasanya bolak-balik harus kerja dan menjaga ibu di rumah sakit. Itu pun aku tak bisa beristirahat. Semoga ibuku selalu sehat agar aku bisa bekerja sekaligus bisa menjaga ibu. Andai saja bapakku tak bersikap masa bodoh dan mau berkorban untuk biaya ibu, mungkin bebanku sebagai anak sedikit bisa berkurang. Tapi mengharapkan hal itu akan terjadi sama saja dengan aku sedang berkhayal. Di tempat kerja aku berusaha bekerja dengan profesional, walau tubuhku terasa letih. Aku harus menunjukkan bahwa aku sedang sehat dan baik-baik saja. Sekitar pukul 10 malam, aku pun pulang kerja. Kak Fiona sudah menungguku di depan gerbang pintu masuk hotel untuk menjemputku. Dek, untuk hari ini kamu tidak usah ke rumah sakit. Kamu butuh istirahat. Biarkan Kak Rahman yang berjaga di sana untuk malam ini. Jika kamu ikutan sakit, bagaimana kamu akan bisa menjenguk Tante Erni dan bisa menjaganya? Perhatikan kondisimu sendiri, Dek. Tubuhmu juga punya hak untuk beristirahat, ucap Kak Fiona. Akhirnya aku mendengarkan kata Kak Fiona, walau dengan berat hati. Dan untuk malam ini, aku ingin beristirahat. Kebetulan kondisi ibu sudah agak mendingan. Belum sempat merebahkan tubuh di atas kasur, ponselku berbunyi. Dek, apa malam ini kamu tidak datang? Ibu mencarimu, ucap Kak Rahman seberang sana. Riana lagi lembur, Kak, ucapku berbohong. Jika aku katakan hari ini aku menginap di rumah, maka ibu dan Kak Rahman akan mencari cara agar aku harus datang ke rumah sakit. Kak Fiona sengaja bertukar shift dengan temannya hari ini dan mengambil libur khusus. Kak Fiona melakukan ini demi menyambut Kak Ayah datang. Sementara aku hari ini tetap masuk kerja jam 1 siang nantinya. Beruntung Kak Fiona menyuruhku untuk beristirahat. Tubuhku kini sudah bugar dan fit kembali. Kak Ayah akan tiba pukul 10 pagi. Sementara aku sudah semenjak pukul 7:30 sudah ada di rumah sakit untuk melihat keadaan ibu. Nah, tadi bapakmu telepon. Jika kamu punya sedikit rezeki, tolong kirimkan buat kedua adikmu.
Nanti bapakmu akan ganti usai panen nanti, ucap ibu. Ibuku selalu saja seperti itu. Beliau tak pernah memikirkan posisiku seperti apa. Andai aku kaya raya, mungkin setiap harinya keluargaku akan memerotiku. Aku bukannya tak punya uang simpanan, hanya saja aku sengaja menyimpannya untuk berjaga-jaga guna biaya beliau selama pengobatan. Meski ibu memakai kartu BPJS, pasti ada biaya yang tak pernah terduga nantinya. Aku tak menjawab apapun, respon ibu. Aku benar-benar lelah. Bagaimana nak? Apa kamu menyanggupinya? Tanya ibu kembali. Bu, diamnya Riana berarti Riana tak sanggup. Ucapku agak kesal. Rahman, kasihan sekali kedua adikmu di kampung. Ibu rasanya ingin pulang saja dan tak ingin menjalani operasi. Ucap ibu. Bu, jangan banyak pikiran. Bapak itu laki-laki, Bu. Riana yakin Bapak pasti bisa mengurus semuanya. Ingat kesehatan ibu. Jika ibu drop lagi, dokter akan menunda lagi operasi ibu. Ucapku berusaha memberi pengertian pada ibu. Sikap ibu sering membuatku kurang sabar untuk menghadapi beliau. Ibu mulai menitikkan air mata, dan hal itu membuatku begitu merasa sangat bersalah dan menjadi lemah. Namun kali ini walaupun aku tak tega, setidaknya aku bisa menahan diri untuk tidak menuruti kemauan beliau. Kak Fiona pun datang menjenguk ibu bersama Kak Ayah. Binar wajah Kak Fiona semakin terpancar bahagia. Kak Ayah pun masuk ke ruangan ibu bersama Kak Fiona. Tante Erni, ucap Kak Ayah mengenal ibu. Ayah, ucap ibu juga mengenal Kak Ayah. Tante, rupanya langkah ringan Ayah mampir ke Lombok. Sebelum pulang adalah cara Allah mempertemukan Ayah dengan Tante. Om Farid sudah berusaha mencari keberadaan Tante, ucap Kak Ayah. Cepatlah sembuh Tante, agar kita kembali ke Jakarta. Om Farid sangat merindukan bayi yang Tante kandung, ucap Kak Ayah antara haru dan bahagia. Apa? Ucapku terkejut bersamaan dengan Kak Fiona. Bang, boleh kita bicara? Ucap Kak Fiona keluar mengajak Kak Ayah. Karena penasaran, aku pun mengikuti mereka keluar dari ruangan. Aku meninggalkan ibu yang dalam kondisi terdiam dan masih terperangah. Jelaskan bang, apa maksud abang tadi? Ucap Kak Fiona. Fiona, Om Farid sangat merindukanmu. Ia juga berusaha mencari keberadaanmu, setengah mati. Jelas Kak Ayah. Bang, jika Papi merindukan Fiona dan mencari keberadaan Fiona, mengapa Papi tak pulang saat Fiona masih kecil dulu? Ucap Kak Fiona menangis. Karena Om Farid masuk penjara Fiona. Umi Riana dulunya sengaja membohongi jika Om Farid bekerja jauh. Itu semua dilakukan beliau karena kamu masih kecil dan belum tahu apa-apa. Umi hanya ingin kamu bahagia dan Umi tak ingin kamu bersedih. Jika kamu tahu tentang keadaan Om Farid yang sebenarnya, jelas Kak Ayah. Lantas, apa hubungan Papi dengan Tante Erni, Bang? Tanya Kak Fiona. Maaf Fiona, aku sebenarnya tak ingin menyakiti perasaanmu. Saat aku bertemu tadi dengan Tante Erni, aku seolah mendapat kabar bahagia. Karena pada akhirnya, Om Farid akan bertemu dengan anak yang pernah dikandung oleh Tante Erni dulunya. Jelas Kak Ayah merasa menyesal. Jadi benar apa yang dikatakan Om Fikri. Tante Erni adalah selingkuhan Papi. Jawab, Bang. Tanya Kak Fiona dengan derayan air mata. Ayah hanya mengangguk pelan dan membenarkannya. Apa? Ucapku begitu terkejut. Rupanya Kak Ayah dan Kak Fiona tak tahu jika aku dari tadi menyimak obrolan mereka. Tanpa kata-kata,
Kak Fiona masuk ke ruangan dan mendekati ranjang ibu. Kulihat air mata ibu dibanjiri oleh air mata. Nampak Kak Rahman berusaha menghibur ibu. Katakan Tante, siapa nama anak yang Tante kandung bersama Papi Fiona? Katakan, tanya Kak Fiona memaksa ibu untuk berterus terang. Fiona, maafkan Tante, anak itu sudah lama meninggal, ucap ibu menangis. Tante bohong. Dia kan anak Tante bersama Papi Fiona, ucap Kak Fiona menunjuk ke arahku. Katakan Tante, wajahku dengan Riana begitu mirip. Jangan sembunyikan lagi hal besar ini. Jangan sampai kapan Tante akan menyembunyikannya, ucap Kak Fiona. Sedari tadi Kak Ayah memperhatikanku. Mata Kak Ayah berembun dan berusaha menahan air agar buliran bening itu tak jatuh. Fiona, maafkan Tante. Riana memang anaknya Mas Farid. Tapi ketahuilah bahwa Riana dari dalam kandungan tidak pernah melihat ayahnya, ucap ibu dengan terbata-bata. Aku langsung luruh di lantai rumah sakit setelah mengetahui semuanya. Lidahku terasa keluh. Seketika tubuhku lemas, tak berdaya. Kak Fiona pun pergi tanpa pamit dan berdiri kecil keluar dari ruangan sambil mengusap air matanya. Aku begitu khawatir dengan Kak Fiona. Jika Kak Fiona akan berbuat nekat seperti kala itu. Kak Ayah, tolong kejar Kak Fiona. Tolong Kak, ucapku lirih dan memohon pada Kak Ayah. Kak Ayah pun berlari keluar ruangan. Saat ini aku hanya bisa mengandalkan air mataku sebagai pengobat segala rasa yang menyelimuti diriku. Ingin marah, namun rasanya percuma bagiku. Pada siapa aku sesali takdir hidupku seperti ini? Rasanya menyesal pun tak ada gunanya. Aku menyeka air mataku dan bangkit menghampiri ibu yang sedang menangis terseduh-seduh. Nak, maafkan ibu. Ibu punya alasan menyimpan semua ini darimu, ucap ibu lirih. Aku hanya terdiam, terpaku. Air mataku sedari tadi tak berhenti jatuh di pipiku. Aku tak bisa berucap apapun. Sementara Kak Rahman menunduk dan juga ikut menangis.